umur umatmu pendek, aku berikan dalam 1 tahun 1 bulan, di mana umatmu beramal ibadah. Di bulan itu sunnah ku hitung wajib, wajib ku lipat gandakan, dan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kapankah terjadinya? 10 akhir Ramadan. Inilah kita 10 akhir Ramadan. Alhamdulillahilladzi yasluhu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasadir wad dawab. Wa katsiran minan nas wa katsiran haqqan 'alal 'adzab faman yuhnillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Adab namanya Bapak Ibu. Bersyukur kepada Allah dengan syukur bilisan kita ucapkan, barusan kita ucapkan kalimat itu. Maka ketika sudah ditanya apa kabar Bapak Ibu, adabnya Alhamdulillah sehat walafiat. Jangan lagi yang lain-lain. Walaupun ada mama-mama ditanya sehatnya Ibu, ya sehatlah, sehat orang tua. Nggak usah sebut sehat-sehat orang tua walaupun udah tua. Lebih bagus sehat-sehat anak gadis, sehat-sehat jambu. Alhamdulillah itu lebih baik. Ucapan kalimat Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam, terucap oleh lidah dan lisan penuh keikhlasan. Allah banyak memberikan kebaikan kepada orang yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itulah syukur bilisan kita ucapkan. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat dan detik ini, 1 Ramadan sampai malam hari ini masih diberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita tahun ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Harapan kita umatnya ini kelak bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada masjid di makin ke hujung Ramadan, di awalnya biasa, di tengahnya biasa, makin ke hujung, makin padat jamaah, makin ramai. Itulah Masjid Madinah, Mekah, Al-Mukarramah. Makin ke hujung, makin banyak orang yang ibadah. Ada model masjid 1 Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan jamaahnya tetap aja 300 orang, 500 orang. Di mana itu Ustaz? LP Tanjung Gusta. Karena sholatnya pakai blok. Tidak cukup kapasitas tuh. Ada model masjid, makin di awalnya ramai, makin ke hujung, inilah masjid salah satu ini, yang ada di Medan nih, yang ada Sumatera Utara nih gitu dia. Makin ke hujung, makin habis dia, susut dia. Namun Allah masih kasih kita kesempatan Bapak Ibu. Ternyata hidayah itu mahal, itu kata kuncinya. Ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan amal ibadah, maka syukurilah, terima kasih ya Rabb masih kau berikan aku kesehatan, masih bisa aku beramal ibadah. Jangankan itu, ketika kita berzikir dengan bersuara Alhamdulillah, nangis kita Pak. Masukkan ke dalam hati, terima kasih ya Rabb, lidah ini masih bisa menyebut namamu ya Rabb, masih bisa bersyukur kepadamu. Itu kata kuncinya Pak. Maka Alhamdulillah yang jelas, doa-doa kita dikabulkan Bapak Ibu. Kita dipertemukan Ramadan pada tahun ini. Banyak orang pengen ketemu Ramadan kan gak diizinkan Allah Bapak Ibu. Mungkin dari keluarga-keluarga kita, tetangga, kawan karib, sana, pemilik, keluarga. Yang kemarin masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini gak ada lagi mereka. Apa sebab? Batas usia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Namun diri kita ini dipertemukan oleh Allah. Ini kan nikmat yang luar biasa. Maka ketika Allah kasih kesempatan karena paham betul. Rasulullah tuh paham betul sama kita Bapak Ibu. Kita ini kan umur kita pendek. Umur kita ini hanya puluhan tahun. Umur umat dahulu itu panjang, badan mereka tegap Bapak. Enggak seperti kita.
badan mereka kuat, tegap, umur mereka panjang. Nabi Adam 1000 tahunan, Nabi Nuh itu 900 tahunan. Badan mereka kuat, kekal. Tentu kan panjang umur mereka, amal ibadah tentu lebih banyak. Sementara umatnya Rasulullah usianya pendek, badan lemah. Maka Rasulullah nangis dia dalam doanya, "Ya Rabb, bagaimana dengan umatku yang kau berikan umur mereka pendek, hanya berkisar puluhan tahun, bisa mengimbangi amalan umat dahulu yang kau berikan umur mereka panjang. Umatku ya Rabb hanya berkisar puluhan tahun, badannya lemah. Macam mana bisa mengimbangi itu ya Rabb?" Asbab tangisan itulah apa kata Allah, "Wahai kekasihku Muhammad, jangan kau berkecil hati. Walaupun umur umatmu pendek-pendek puluhan tahun." Kalau puluhan tahun Bapak sampai Rasulullah sampaikan, umur umatku tak jauh dari umurku. Kan itu kata Rasulullah. Rasulullah wafat berapa tahun? 63 tahun. Itu Rasulullah. Saya hari ini 43 tahun saya hari ini dari jauh. Padahal 43 tahun juga nyawa. Kalau mengikuti umur Rasulullah 20 tahun lagi jatah hidup dalam kehidupan dunia. Hari ini ada yang 50, 13 tahun lagi. Kalau hari ini ada yang 60 tahun, 3 kali puasa. Kalau hari ini ada yang 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, banyak makan enak. Berarti 2 hari lagi game. Namun bukan itu, bukan perkara usia. Kematian ini Bapak Ibu enggak. Tadi saya mengisi di buka puasa dokter-dokter. Ternyata kematian itu bukan perkara sakit, bukan perkara sehat. Kan itu dia. Namun kita ini kadang gampangan heran. Ya Allah Ustaz, kata ibu tuh, enggak adanya kawan tutu sakit Ustaz, samanya kami ngaji tadi. Pulang ngaji dah Ustaz, duduk, ninggal. Enggak ada tanda-tandanya. Itu perkara yang biasa Ibu, Pak. Ya Allah Ustaz, kata Bapak itu, samanya kami olahraga pagi tadi jalan kami sama. Pulang, duduk, istirahat, dia meninggal. Biasa itu Bapak Ibu. Yang luar biasa hari ini mati, besok dia olahraga. Itu luar biasa Bu. Kalau hari ini mati, Bu, itu besok belanja dia. Itu luar biasa lah itu. Berarti apa? Fa'idha a'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kasih kesempatan kita Ramadan nih. Umur kita pendek, hanya berkisar puluhan tahun. Kata Allah, jangan kau bersedih hati wahai kekasihku Muhammad. Walaupun umur umatmu pendek, aku berikan dalam 1 tahun 1 bulan, di mana umatmu beramal ibadah. Di bulan itu sunnah ku hitung wajib, wajib kulipat gandakan, dan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kapankah terjadinya? 10 akhir Ramadan. Inilah kita ini 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar menjumpai umatnya Rasulullah. Pertanyaannya, kita ini di malam Lailatul Qadar ngapain? Itunya Pak Bu. Itu pertanyaannya. Kalau kita Pak di malam Lailatul Qadar tidur pas di malam Lailatul Qadar, 1000 bulan lamanya kita tidur itu Pak. Kalau ibu pas di malam Lailatul Qadar buat kue, tolak kue mak-mak, kue bangkit, kue telentang, kue telungkup, 1000 bulan lah buat kue bangkit, telentang, telungkup. Ngapain kita ini? Padahal setiap tahun menghampiri kita. Maka amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan nih Bapak Ibu, walaupun sama, kadang pahala nggak sama. Sama-sama puasa, namun ada orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dia tidak mempuasakan telinganya, matanya, mulutnya, kaki dan perutnya. Maka ada orang yang puasa khusus, samanya amal ibadahnya. Berarti apa? Amal ibadah itu istimewa, tak istimewanya, besar kecil pahalanya tergantung 3. 1, caranya. Ketika caranya berbeda, maka beda. Yang kedua, waktu. Waktu menentukan besar kecilnya pahala, istimewanya amal ibadah. Contoh, sama kita sholat Isya nih. Ramadan. Bulan Ramadan tidak sama sholat Isya dengan di luar Ramadan yang Allah berikan pahala. Kalau cerita pahala. Namun kalau orang yang udah istiqomah kan tidak cerita pahala Bapak Ibu. Itunya. Namun ini kan fadilah, cerita fadilahnya.
Enggak sama. Orang yang sholat di masjid ini, Masjid An-Nur, sama-sama kita sholat Isya, sama-sama orang yang sholat Isya di Madinah, di Masjidil Haram, kan enggak sama fadilah. Di Madinah 1000 rakaat, Masjidil Haram 100.000 rakaat. Berarti apa? Waktu, tempat menentukan kualitas besar kecilnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sama kita Isya, maka enggak sama orang yang ibadah di padang Arafah sama padang bulan. Enggak sama, Pak, Bu. Maka ditentukanlah dengan yang 3 hal ini. Allah kasih kesempatan sama kita, Bapak Ibu. Ini kan jangan disia-siakan yang Allah berikan kepada kita. Hitungan hari selesailah Ramadan. Berarti Ramadan 1 sampai malam ini jelas milik kita. Ketika berakhirlah Ramadan, Ramadan tahun ini jelas milik kita. Harapan ke depan bertemukah kita salah satu nih, Pak, Ramadan. Enggak ada yang jamin kita bertemu di Ramadan pada tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin diri kita, Pak? Mana ada yang bisa menjamin diri kita? Karena kematian itu datangnya selalu tiba-tiba tanpa diundang, tanpa bilang-bilang. Sampai-sampai kata orang tua dulu yang bercakap. Kalau udah tanda-tanda kematian tuh dikusuk kaki, udah nggak terasa lagi, udah dekat mau mati itu, Pak, Bu, katanya. Itu kata orang tua dulu. Air mata menetes di atas pipi, tersentuh lidah, nggak terasa asin lagi, udah dekat mau mati itu. Karena air mata itu rasanya asin, keringat rasanya asin. Lidah ketika dinaikkan ke langit-langit lalu digerak-gerakkan di atas langit-langit tidak terasa gelik lagi, kata orang tua dulu tuh, udah mau mati lah dia. Aku yakin dan percaya Bapak Ibu mencobanya itu. Alhamdulillah masih gelik rupanya. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka apa sih yang disenangin? Ulama mengatakan 2 kalimat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di Ramadan, wa tashhadu wa tastaghfiru. Syahadat dan istighfar. Itulah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini yang kita ucapkan. Lalu apa 2 yang kita harapkan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang kita minta sama Allah dalam doa dari 1 Ramadan sampai berakhir Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari ke depan pasti kita akan meninggalkan yang namanya Ramadan ini. Para salafus soleh 6 bulan sebelum bertemu Ramadan menangis mereka siang dan malam agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan pula lah salafus soleh ketika selesai Ramadan menangis kepada Allah, meminta agar ibadah Ramadan itu diterima, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ali mengatakan, jikalau aku tahu seorang manusia itu diterima amal ibadah Ramadannya, maka akulah orang yang pertama mengucapkan selamat kepada orang itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ketika hablum minallah sudah kita lakukan di Ramadan, masuklah hablum minan nas. Itulah dia di Idul Fitri. Ibu biasa minta maaf sama suami kapan, Ibu? Idul Fitri. Ya, Pak. Nangis-nangis enggak minta maaf sama suami? Nangis. Istriku, Bu, kusuruh nangis dia ketika minta maaf, kusuruh diam. Karena enggak ngerti aku apa katanya ketika disalami tangga. Wah, enggak ngerti aku, udah diam. Aku bilang. Entah apa kata kau, aku bilang. Kalau minta maaf tuh pegang tanganku, aku bilang, Bu. Tengoklah mukaku, dipegangnya tanganku, ditengoknya mukaku, lama dia mandangku, sampai 5 menit akhirnya ketawa nengok mukaku dia. Nggak jadi minta maaf. Karena nanti kalau nangis-nangis nggak jelas, habis sudah maafan gado balik. Iya, Idul Fitri gitu dia. Nangis sang istrinya minta maaf, minta maaf dosa kepada. Apa kata suami? Udah mama, udah kumaafkan dosa mama, salah mama. Habis itu suami pula nangis-nangis minta maaf, aku pun minta maaf, dosa kepada. Ya aku salah, maafkan salah papa katanya.
Kelang 1 jam, suami masuk ke dalam kamar, dibuka lemari, ditengok laci kecil, kemana pula uang THR 10 juta kemarin, kok nggak nampak ini? Padahal puasa ke-28 ada. Dipanggil istrinya, Oma, apa sih Pak? Nampak uang Papa, berapa Pak? Ada kemarin uang THR 10 juta dalam laci ku taruh. Senyum istrinya, loh Papa, 1 jam tadi barusan ku bilang, kapan yang kita minta maaf tadi nangis-nangis, pas nangis-nangis kan ku bilang, Pak, uang 10 juta udah ku ambil, aku beli orden, aku beli baju, tapi Bapak bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kelang seminggu, Assalamualaikum, masuk perempuan, siapa Bu? Cari siapa? Cari Bapak. Ah, cari Bapak, ada Bapak, ada. Pak, ada tuh perempuan cari Bapak, siapa itu? Ditengoklah sama suaminya. Siapa itu Pak? Dipanggil istrinya ke kamar. Mama ingat nggak 1 minggu yang lalu? Kapan? Ya pas Idul Fitri lah. Mama kan nangis-nangis minta maaf sama aku. Aku pun nangis-nangis minta maaf sama Mama. Ku bilangnya pas nangis itu, ku bilang, Ma, minta maaf, Ma, aku kawin lagi. Tapi Mama bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak jelas, Bapak Ibu dirahmati Allah, wajar Rasulullah SAW sampaikan ketika naik ke atas mimbar, amin. Terkadang tidak dipandang amal seorang hamba itu hanya gara-gara hablum minan nasnya tidak beres. Mudah-mudahan hablum minallah kita di Ramadan ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan segala amal ibadah kita. Setelah itu masuklah kita yang namanya Idul Fitri nanti, maka saling memaafkanlah antara satu dengan yang lainnya. Ini 10 akhir Ramadan ya, raihlah, masih ada, ini malam 23 ya. 3 masih ada malam ke depan untuk bisa kita meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Kualitas ibadah kita ini di Ramadan ditentukannya kapan Pak? Berhasil atau tidaknya? Bukan sekarang, nanti setelah Ramadan. Apakah sama amal ibadah yang kita lakukan menurun atau meningkat? Ketika meningkat, maka berhasillah puasa Ramadan yang dia lakukan. Ini saja, mohon maaf. Yang ini yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.